kita akan angkat bersama dan juga belajar bersama. Dan juga saya berdoa dapat kita aplikasikan dalam hidup kita adalah konflik yang sehat dalam pernikahan. Siapa takut konflik? So, buat setiap Anda suami istri, every daddy and mommy di tempat ini, kita berada di sisi Anda. Kita berjuang di sisi Anda, kita ingin melihat pernikahan Anda mengalami kesuksesan. Kita ingin melihat Anda tersenyum merayakan anniversary Anda dan berkata, Tuhan baik, Tuhan setia, dan Tuhan bekerja di tengah-tengah pernikahan dan melihat kemenangan-kemenangan dalam pernikahan Anda. Oleh karena itu, itulah impian kami, dan untuk itulah Healthy Homes hadir hari ini dan untuk 6 kali sesi ke depan. Dan malam ini saya percaya Anda akan dikuatkan, Anda akan di-inspired, dan juga Anda dapat mendapatkan banyak tools, peralatan-peralatan praktis yang dapat kita semuanya pakai dalam pernikahan dan juga untuk membantu orang-orang lain. So, pastikan Anda sudah duduk dengan nyaman, tadi sudah pegangan tangan dengan istri mungkin, sudah siapkan HP Anda untuk nanti masukin pertanyaan. Saya sangat encourage Anda untuk bertanya. Jangan tanya ke istri, tapi langsung tanya ke Slido. Jangan tanya ke suami, tanya langsung ke Slido. Jangan sungkan-sungkan, kita akan berusaha menjawab sebanyak mungkin pertanyaan. Yang tidak terjawab, kita akan berusaha menjawabnya secara follow up. Dan relax dan welcome. Catat, yes, tolong mencatat. Saya pengen mencatat, tapi saya nggak bisa karena menjadi moderator malam ini. Nanti saya minta catatan Anda. So please relax, smile a lot, dan welcome to Healthy Home. Dan narasumber malam ini adalah seorang hamba Tuhan yang inspirational, dan pernikahan dan pelayanan beliau dengan istri adalah inspirasi bagi kita semuanya dan juga menjadi berkat, dan beliau juga adalah sahabat yang sangat dekat dengan kita semuanya sebagai old friend dan brother. Dan mari kita bersama-sama memberi tepuk tangan, applause digital dan secara manual. Welcome Pastor Jose Carroll. Yay. Hey, selamat malam semua. Apa kabar? Selamat malam. Welcome Pastor Selamat Jose. malam. Selamat malam. Saya lagi cari. Philip. There he is. Selamat Yeah. malam. Senang sekali ketemu Pastor Jose lagi hari ini. Yeah, so good to see you. Welcome to Healthy Homes. Sama. So, saya senang sekali bisa ketemu, kangen sama semua teman-teman di Surabaya. Sudah cukup lama nggak punya kesempatan mampir, karena ya PSBB ya, kita semua terpaksa harus ada di tempat kita masing-masing. Jadi, ya, so miss you all. Yeah, so from your healthy homes to our healthy homes to all healthy homes, malam ini kita akan sangat diberkati. Saya ingin memulai dengan satu pertanyaan buat Pastor Jose. Ini tentang hubungannya dengan konflik. Apa saja prinsip-prinsip dasar agar konflik yang terjadi dalam pernikahan dapat menjadi konflik yang sehat, bukan konflik yang memecah belah? Silakan, Pastor Jose. Ya, seperti tadi mungkin Pastor Caleb sudah tepat memulai mengatakan bahwa tidak ada pernikahan yang sehat. Itu yang tidak punya konflik sama sekali. Setiap pernikahan akan punya konflik. Pernikahan yang berhasil pun, di sini saya lihat ada Pak Chun sama Ibu Dewi dari CGS 11 itu, saya tebak Pak Chun sama Bu Dewi pasti menikahnya nggak cuma baru 5 tahun ya, atau 10 tahun. Kalau seandainya saya pakai mikrofon, saya tanya sama Om, sama Tante, kalau saya boleh pakai istilah Om Tante mungkin, sering nggak berantem sepanjang sekian lama menikah? Saya kira nggak ada pernikahan yang sukses, berhasil, romantis itu nggak pernah berantem atau nggak pernah punya konflik. Tapi kuncinya tadi Pak Caleb sudah bilang bahwa keberhasilan dalam sebuah pernikahan itu adalah kemampuan kita untuk mengelola konflik. Jadi saya senang ini untuk kita mulai malam hari dengan menjawab sedikit pertanyaan, dan saya rasa nanti kita akan menjawab banyak pertanyaan lagi ya. Tapi sebelum nanti saya menjawab lebih banyak pertanyaan, saya sudah mempersiapkan juga beberapa tips dulu sebelum saya menjawab pertanyaan, jadi supaya nanti tidak mengulangi pertanyaan-pertanyaan sama. Jadi saya berharap saya mungkin nanti beberapa saat ke depan ini saya bisa berbagi dulu sebelum saya menjawab lebih banyak pertanyaan lagi, supaya nanti apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi acuan. Jadi sama-sama kita punya acuan
untuk berbagi. Tapi ya kemampuan kita untuk mengelola konflik lah, dan tentunya nanti saya akan berbagi apa sih sebenarnya dasar-dasar daripada penyebab perbedaan kita. Jadi kalau ada misalnya di sini saya rasa nggak ada sih yang kan nggak ada yang ikut yang masih berpacaran. Saya pernah bicara di salah satu gereja di mana mereka yang ikut ini bukan hanya yang sudah menikah, tetapi ada juga pasangan-pasangan yang hampir menikah. Jadi tentunya dalam seminar itu bicara soal konflik manajemen agak sedikit berbeda karena ada mereka yang masih belum menikah. Nah, jadi kami coba memberikan mereka perspektif apa saja yang harus dipertimbangkan, diputuskan, dan apa yang bisa diterima dan apa yang bisa diupayakan untuk bisa menjadi lebih baik dalam sebuah pernikahan. Jadi itu sih Pastor Caleb sebagai awal dulu sebelum kita nanti masuk dan saya berikan informasi atau beberapa masukan dari Alkitab berkaitan dengan bagaimana mengelola rumah tangga yang baik, healthy homes ya, terutama topiknya tentang konflik yang sehat. Jadi intinya bukan zero konflik atau sama sekali tidak punya konflik, tapi bagaimana bisa menyelesaikan dan mengelola konflik dengan sehat. Oke. Wow, kita excited nih. Ini segera mau masuk dalam beberapa hal. Mungkin silakan. Ya, silakan Pastor Yose. Tadi Pastor Yose berkata bahwa ada beberapa materi atau fondasi yang mau dibagikan di dalam hal mengelola konflik dan tips-tips. Kira-kira. Kalau gitu, baik. Thank you. Kalau gitu saya mungkin minta beberapa waktu ke depan ini saya kasih beberapa masukan pada saudara dulu, dasar, dan kemudian mungkin saya berusaha sesingkat mungkin, jadi kita punya waktu sebanyak mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara masih, dan kualitas daripada seminar kita, webinar kita malam hari ini sangat tergantung kepada kebutuhan saudara, dan kalau saudara sampaikan itu melalui pertanyaan, saya akan berusaha menjawab sebisa saya. Saya fasih menjawab pertanyaan gampang. Yang susah nanti saya kasih sama Pak Jun sama Bu Dewi yang sudah menikah jauh lebih lama dari saya. Ya, saudara siap? Udah belajar untuk semua? Apakah saya bisa didengar dengan baik semua? Saya lihat di sini angkanya 354 yang bergabung. Saya sebelum bicara lebih jauh, saya mau dapatkan masukan dari saudara aja. Suara saya levelnya cukup tinggi, cukup kedengaran dengan jelas, atau perlu saya naikin lagi? Bisa kasih kode, jempol. Good ya. Halo. Cuman Pastor Caleb sama Phoebe yang kasih kode, yang lain. Saudara bisa juga melambai, oke. Semua. Ini asli ya, fotonya live ya. Karena saya diajarin oleh anak saya, mereka yang sekolah pakai Zoom sekarang, banyak foto palsu. Jadi mereka fotonya, terus kemudian mereka tinggal tidur, ternyata gurunya lihat kok foto gambarnya nggak bergerak. Waktu gurunya tanya-tanya, mereka bilang ya internetnya ngadat, padahal sebenarnya mereka tinggal tidur. Jadi saya rasa ini 363 ini nggak semua cuma foto palsu terus tinggal tidur. Tapi saudara sedang menyaksikan ini. Saya coba klik. Ada Steve sama Ling Ling juga dari Jakarta, dari JPCC mereka ikut. Saya nggak tahu berapa banyak saudara yang ada di Surabaya, yang ada di luar kota. Well, anyway, supaya saya nggak habiskan waktu lebih banyak lagi, sudah siap belajar? Siap. Nah, karena tema kita tentang konflik, saya rasa buat Steve yang di JPCC, apa yang saya akan bagikan tidak terlalu asing, karena konsepnya yang saya akan bagikan sebentar lagi, konsepnya tidak baru sebenarnya. Konsepnya tidak baru, cuman tentunya jawaban saya terhadap pertanyaan-pertanyaan saudara bisa saja pendekatannya baru karena sangat tergantung kepada pertanyaan-pertanyaan yang saudara miliki. Tetapi apa yang saya akan bagikan ini konsep Alkitabiah dan saya selalu kembali kepada ini. Jadi kalau saudara dengarkan saya 10 kali bicara soal relationship, soal marriage, soal pernikahan, saya akan kembali kepada framework, bahasa saya, kerangka pikir atau kerangka kerja saya tentang pernikahan. Ini akan kembali selalu kepada ini, dan kalau saudara dengarkan saya memberkati pernikahan, seringkali saya juga akan kembali kepada ayat-ayat ini. Nah, konsep daripada pernikahan, saya akan mulai dari Yohanes pasal ke-17, saya akan bacakan bagi saudara dulu, kalau host mau share ayatnya boleh, saudara mau catat dan baca sendiri di HP saudara boleh. Yohanes pasal ke-17, ayat 21 sampai 23, Yesus pernah berdoa. Ini doanya Yesus kalau saudara masih ingat. Yesus berkata bahwa
Dia berkata, saya langsung ayat 17, supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya. Saya garis bawahi kata dunia atau supaya. Dikatakan supaya tujuannya dunia percaya. Dia berdoa, Yesus berdoa supaya gerejanya menjadi satu, sama seperti engkau dan saya Bapa menjadi satu, supaya dikatakan dunia percaya. Kemudian dikatakan bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan padaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, menarik sekali kata satu di sini menjadi kunci untuk dunia bisa mengenal bahwa kita ini adalah satu dengan Tuhan, dan bahwa dikatakan kalau kita gerejanya menjadi satu. Ini memang betul, ini seringkali dikutip bahwa ini adalah ayat yang dipakai untuk gerejanya. Tapi saudara harus mengerti bahwa gereja adalah representatif daripada hubungan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Gereja adalah mempelai wanitanya, dan Kristus adalah mempelai laki-lakinya. Dengan kata lain, saya ingin katakan ini. Pernikahan adalah model atau contoh dari gereja, dan pernikahan adalah contoh dan model dari hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Jadi buat anak saudara, kalau mau lihat hubungan antara Tuhan dengan kita, jemaatnya, yang dia lihat bukan GMS, kalau saudara jemaat GMS, yang dia lihat bukanlah kebaktian GMS. Yang dia lihat adalah hubungan saudara sebagai suami dan istri. Karena bagaimana suami dan istri bersatu, itulah yang menggambarkan sebagaimana Bapa dan Yesus bersatu, dan Yesus dengan gerejanya bersatu, dan bagaimana antar gereja kita sebagai anggota tubuh gereja bersatu. Jadi kata satu, oneness, itu menjadi kunci sebenarnya dalam kekristenan. Makanya kalau gereja ada masalah, pernikahan ada masalah, itu merusak citra Tuhan dengan kita. Dunia nggak bisa kenal Tuhan, dunia nggak bisa kenal Bapa yang mengasihi kita, atau dunia nggak bisa mengenal kasih Tuhan pada kita. Kalau dunia tidak melihat kasih itu didisplay, dicontohkan di dalam sebuah pernikahan. Itu dulu yang saya mau dengan cepat katakan. Saya lanjut. Kejadian pasal yang pertama, ayat 28, berkata seperti ini. Allah memberkati mereka. Mereka ini manusia ya, Adam dan Hawa. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, katakan. Firman-Nya adalah dua. Pertama, beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi. Itu firman dan berkat yang pertama. Berkat yang pertama yang Allah berikan pada manusia adalah untuk bertambah banyak, untuk memenuhi bumi, untuk occupy, untuk multiply and occupy. Jadi untuk memenuhi bumi. Ini yang pertama. Kemudian berkat yang kedua adalah dikatakan, taklukkanlah bumi itu, berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, dan atas segala binatang merayap di darat sebenarnya di bumi. Nah, kemudian berkat yang kedua adalah Tuhan memberikan pada kita dominion, kekuasaan, dan kekuasaan itu bukan hanya atas bumi yang kita hidupi, yang kita injak, yang kita sebut dengan darat saja, tapi atas laut dan atas udara. Jadi, manusia selain diberikan perintah atau berkat untuk memenuhi bumi, bertambah banyak, manusia diberi otoritas dan kuasa untuk menaklukkan bumi. Nah, oleh sebab itu, di pasal kedua ayat 24 dikatakan, sebab manusia telah diberikan berkat untuk memenuhi, untuk bertambah banyak dan untuk memenuhi bumi, dan untuk berkuasa. Sebab itu dikatakan seorang laki-laki akan atau harus sebenarnya meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan dalam hal ini laki-laki ini bukan cuma male, tapi juga female atau manusia sebenarnya dalam terjemahan aslinya. Oleh sebab itu seorang manusia, baik itu yang punya kandungan maupun yang tidak punya kandungan, manusia, harus meninggalkan ayahnya dan ibunya. Itulah namanya pernikahan. Supaya dikatakan mereka bersatu, sehingga keduanya menjadi satu. Nah,
Pemberkatan pernikahan, hari pernikahan itu adalah saat langkah pertama kita dipersatukan, pada saat kita bersatu. Hari pertama. Tetapi menjadi satu itu perlu seumur hidup pernikahan kita. Karena di hari pemberkatan pernikahan kita itu, setelah itu malamnya, kita bersatu rumah, bersatu kamar, bersatu ranjang, bahkan kalau mau romantis, bersatu selimut. Saya dulu malah lebih romantis lagi, bersatu bantal bahkan. Dulu agak kurang berhikmat. Karena bersatu bantal, bersatu selimut, bersatu kasur, pikirnya romantis. Akibatnya, bertahun-tahun istri saya nggak bisa tidur, karena saya kalau tidur itu, gerakannya itu bisa bikin gempa bumi. Akibatnya, dia nggak bisa tidur. Setelah kita menikah cukup lama, supaya tidak lagi perlu rebutan bantal dan selimut, dan setiap kali saya goyang, ranjang kita getar. Sekarang kita udah lebih berhikmat. Saya udah masuk ke usia pernikahan ke-22. Ranjangnya boleh satu, tapi kasurnya nggak harus yang 2 meter nempel satu. Bisa 2 kasur dengan tingkat kelenturan dan kekerasan yang berbeda. Sehingga kalau saya banting-banting di sisi saya, dia tetap tidur tidak terjaga. Demikian juga dengan selimut. Selimut dia harusnya bisa punya sendiri. Kenapa? Karena bahan yang dia suka dengan bahan yang saya pakai berbeda. Bahan selimut yang dia pakai yang bikin dia nyaman untuk kulitnya, sama sekali tidak nyaman buat saya. Nah, yang nyaman buat saya sama dia sama sekali tidak nyaman. Nah, untuk keharmonisan rumah tangga, bahan selimut nggak harus tuh. Nah, pertanyaannya adalah, yang harus jadi satu itu apa? Karena bukan cuma ranjangnya, bukan cuma selimutnya, bukan cuma bantalnya, bukan cuma kamarnya jadi satu. Karena banyak orang bersatu kamar, bersatu ranjang, bersatu selimut, bersatu bantal, tapi mereka tidak jadi satu. Nah, apa yang akan menyebabkan mereka satu? Karena tidur satu bantal nggak membuat kita itu merasa dekat satu sama yang lain loh. Yang membuat kita ini jadi satu apa? Nah, ini yang menjadi inti dari apa yang saya mau sampaikan bagi saudara. Saya berharap saudara mencatat dan saudara tertarik. Nah, kayak Yesus bilang, kalau kita nggak jadi satu, dunia nggak bisa lihat. Kalau saya sebagai mempelai laki-laki dengan gerejaku tidak jadi satu, dunia nggak bisa kenal engkau, Bapak. Kasihmu nggak bisa dikenal. Nah, jadi nggak heran kalau banyak anak-anak kita, gimana mereka mau lihat Tuhan, kalau dia nggak bisa lihat Bapak sama mamanya jadi satu. Makanya pernikahan yang rusak, susah untuk anak-anaknya bisa mengalami Tuhan. Karena pernikahan sekali lagi adalah display, modal daripada gereja atau kesatuan antara Kristus dengan jemaatnya. Jadi sekali lagi, pada waktu manusia diciptakan, Tuhan berkata, untuk itu kalian harus menjadi satu. Nah, apa yang perlu jadi satu? Yang pasti bukan bantalnya saja, bukan kamarnya saja, bahkan bukan cuma rekeningnya saja. Saya tahu di kelas pranikah, di IMS juga sudah mengajarkan, ya jangan pisah rekening ya. Atau yang sekarang lagi seringkali anak-anak muda sekarang tanya, boleh prenup nggak? Boleh pisah harta nggak? Supaya nanti kalau bangkrut, perusahaan ini nggak disita, dan lain sebagainya. Nah, isunya bukan itu saja. Isunya ada hal-hal yang lebih penting. Filipi pasal kedua, ayat kedua, saya rasa di dasar yang saya mau bagikan bagi saudara, ini ayat terakhir yang saya akan bagikan. Kemudian kita akan pakai ayat-ayat yang tadi, 4 ayat yang saya bagikan, menjadi acuan daripada apa yang saya akan jawab saudara. Ya. Filipi 2:2 bilang begini, Paulus katakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Dengan kata lain, dia bilang sama jemaat di Filipi, kalau kalian mau bikin saya bahagia, cukup yang ini. Atau mungkin kalau Paulus ulang tahun, gak usah beli yang mahal-mahal, cukup kasih saya ini, katanya Paulus. Kalau kalian mau bikin saya senang, ini, tolong lakukan ini. Dia bilang, hendaklah kamu, dia katakan, satu hati, sehati, sepikir, satu pikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Jadi kembali pada menjawab pertanyaan, saya bisa pakai banyak ayat, tapi ini salah satu ayat yang saya paling suka. Kalau saudara mau menjadi satu suami dan istri, kalau saudara berhasil mengatasi ini, saudara akan lebih sedikit konflik dan perang dan berantemnya. Bukan nggak ada, akan ada. Karena nggak mungkin sepenuhnya jadi sama. Kita bukan disuruh jadi sama loh ya. Kita disuruh jadi apa? Satu. Bukan jadi sama. Nggak mungkin jadi sama. Tapi kita disuruh jadi satu. Bukan jadi sama. Jadi satu. Makanya saya suka negara kita ini satu. Walaupun nggak sama.
sukunya beda, bahasanya beda. Kita nggak pernah disuruh jadi sama. Agama beda. Nah, siapapun yang berusaha untuk dijadikan sama akan gagal, akan susah. Karena akan ada masalah yang lain. Jadi kita disuruh jadi satu. Nah, satu itu sebuah keputusan. Bagaimana jadi satu? Hatinya harus satu, pikirannya harus satu, sayangnya, kasihnya harus satu, pikiran jiwanya harus satu, perasaannya harus satu, tujuannya harus satu. Nah, akan susah. Nah, nanti kalau kita akan bahas, banyak di antara saudara yang punya konflik, karena biasanya pikirannya nggak satu, melihatnya nggak satu, hatinya belum jadi satu, rasanya belum jadi satu, apalagi tujuannya. Nah, akan susah kalau tujuannya belum satu. Nah, jadi dalam saudara menjalankan pernikahan, saya mau kasih saudara beberapa hal yang saudara perlu pertimbangkan yang seringkali dalam pelayanan saya 32 tahun ini, 33 tahun ini, menjadi akar permasalahan dari konflik yang dihadapi daripada pernikahan. Nah, ingat ya, yang saya mau sebut ini adalah akar permasalahan, sumber permasalahan atau sumber konflik. Tapi bukan temanya, bukan masalahnya, tapi akarnya. Ya, kira-kira yang mungkin yang saya angkat di sini dari waktu yang saya punya, dengan cepat saya mau sebut 6 hal ini, menurut saya paling sering menjadi sumber akar masalah konflik yang ada dalam pernikahan. So, kalau saya mencatat, yang pertama, akar permasalahan yang paling sering muncul adalah background, latar belakang. Apa itu latar belakang? Latar belakang keluarga. Dalam keluarga itu bisa kebiasaan, bisa budaya, bahasa, suku, ya. Suku yang saya maksud di sini bukan cuma sekedar Teochew sama Hokkien ya, atau beda suku bahkan yang ekstrim mungkin Barat, karena terakhir saya banyak tanya tentang pernikahan campur antara orang Barat dengan orang Indonesia. Latar belakang itu bisa banyak sekali, bahkan yang satu kota, satu suku pun bisa latar belakang budayanya itu bisa berbeda. Karena kenapa? Karena dalam budaya keluarga itu ada pendidikan, ada kebiasaan, belum lagi faktor ekonomi, faktor sosial. Saya nggak tahu saudara di Jakarta, di Surabaya antara Surabaya sisi tertentu dengan sisi tertentu, apakah orangnya pola pikirnya berbeda. Kalau kami di Jakarta seringkali kami punya bahasa antara Jakarta Selatan sama Jakarta Utara gitu ya, Jakarta Barat sama Jakarta Utara. Jakarta Utara sama Jakarta Barat itu pola pikirnya seringkali dianggap sama. Orang Selatan dianggap sedikit berbeda. Nah, kalau saudara bukan orang Jakarta, saudara mungkin agak sulit memahami kok bisa ya dalam satu kota seperti itu. Jadi background ya, latar belakang itu satu. Seringkali munculnya karena itu. Yang kedua, mindset. Cara berpikir kita. Nah, cara berpikir kita sangat tergantung kepada masa kecil kita, pengalaman kita. Jadi sudut pandang kita itu seringkali tergantung kepada mindset kita, perspektif kita. Itu yang kedua. Nanti kita akan ambil banyak contoh ya. Kalau nanti sudah tanya, saya akan tunjuk. Nah, ini mindset nih, pola pikir. Nah, kalau cara berpikirnya tidak disamakan. Jadi seperti Paulus tadi bilang, pemikirannya harus sama. Nah, kalau saudara tidak sering tukar pikiran, makanya saya suka bahasa Indonesia. Kata tukar pikiran adalah untuk bisa menyamakan persepsi atau pola pikir. Karena kalau saudara sering dengar ya, seekor gajah, kalau dilihat dari sudut yang berbeda-beda, yang dipegang dari sudut berbeda-beda, pendapat yang bisa berbeda-beda tentang seekor gajah. Demikian juga dalam kehidupan, dalam persiapan kelas pranikah yang kami berikan, kami seringkali kasih gambar yang kami tunjukkan kepada pasangan yang ada, dan kami suruh mereka kasih pendapat terhadap gambar yang ada. Gambar itu pilihannya ada A dan B, misalnya kita suruh mereka pilih. Nah, kemudian dari gambar itu yang mereka sebutkan pandangan sudut pandang mereka terhadap gambar yang diam itu, kami bisa interpretasi begitu banyak, dan kemudian kami tunjukkan pada mereka yang kalian lihat ini gambar diam saja, pendapat kalian bisa begitu berbeda jaraknya antara A dan B, antara suami atau calon suami dan calon istri. Bagaimana kalau yang kita lihat itu adalah gambar kehidupan yang terus berjalan. Nah, itu sebabnya selalu seringkali ada perbedaan pendapat karena sudut pandang dan pola pikir kita beda. Nah, dalam proses menjadi satu, seorang laki-laki dan seorang perempuan, suami dan istri memang harus sering tukar pikiran. Nah, kalau kita tidak sering tukar pikiran, maka sulit untuk kita bisa memahami pola pikir daripada pasangan kita.
Nah, saya selalu suka bergurau dengan pasangan yang mau menikah. Saya bilang, makanya kalian sering-sering tukar pikiran. Karena lebih penting tukar pikiran daripada tukar eliur. Karena banyak yang berpacaran, mereka lebih sibuk tukar eliur dibandingkan tukar pikiran. Tukar eliur nggak menjadikan kita satu. Yang menjadikan kita satu adalah isi pikirannya yang ditukar. Sekali lagi, satu bantal tidurnya nggak membuat isinya pindah. Yang membuat isi daripada pikirannya berpindah kalau itu ditukar. Makanya seringkali harus tukar pikiran. Jadi pola pikir yang kedua, mindset. Yang ketiga, kepribadian. Kepribadian kita berbeda. Belum lagi gender kita ya, laki-laki dan perempuan kita berbeda. Tentunya sebagai laki-laki dan sebagai perempuan, udah ada banyak sekali perbedaan mendasar karena fisikalitas atau karena jasmani kita. Tetapi di luar itu ada kepribadian kita yang berbeda. Nah, saudara mungkin banyak pakai alat yang berbeda-beda di gereja atau di komunitas, saudara menguji atau mengetes kepribadian saudara. Ada yang pakai DISC, ada yang pakai sanguin, yang pakai bahasa itu yang saya lupa itu sanguin, ada 4 juga sama ya, saudara tahu mungkin tahu. Jadi seringkali bilang, oh saya orangnya begini, saya extrovert, introvert, saya D, saya I, saya S. Nah, perbedaan kepribadian. Nah, kepribadian itu nggak ada salah benar. Saya pendiam, saya orangnya rame, ya nggak ada yang lebih rohani, yang nggak ada yang kurang rohani. Saya introvert, saya extrovert, nggak ada yang lebih rohani dan nggak ada yang kurang rohani, karena kepribadian tidak harus sesuatu yang positif maupun negatif. Kepribadian itu menunjukkan kekuatan kita. Nah, tentunya kalau kita mau jadi orang yang menjual di sales dan marketing, kita nggak bisa menjadi orang yang diam saja. Kita harus menjadi orang yang aktif untuk kemudian melakukan pendekatan. Nah, kepribadian mendukung kalau kita bekerja di dunia tertentu. Kepribadian tertentu mendukung untuk kita bekerja di bidang tertentu. Orang yang cermat misalnya, ya cocok kalau dia kerja di pembukuan, tata buku, pengelolaan hal yang sifatnya analistis, tidak ketemu sama orang, dan lain sebagainya. Tetapi orang yang people person, kalau dia nggak ketemu sama orang, kepribadiannya, dia sakit semua tuh. PSBB ini bikin dia sakit. Tapi kalau dia orangnya dominan dan dia bukan orang yang punya kepribadian harus ketemu sama orang, mau 1 tahun pun dia nggak bermasalah. Nah, menarik sekali kepribadian kita bisa berubah dengan waktu. Saya dulu orang yang sangat people person, sangat I. Saya kalau 1 hari atau sebentar nggak ketemu sama orang itu kayaknya badannya sakit semua. Tapi menarik sekali setelah 22 tahun saya menggembalakan, level people person saya turun begitu drastis dan level dominan saya naik begitu drastis. Sehingga sejak bulan Maret sampai sekarang hampir 5 bulan, 4 bulan lebih saya tidak beraktivitas atau banyak di rumah, saya sama sekali menikmati keberadaan saya. Saya temukan bahwa pasti kepribadian saya sudah berubah karena waktu, usia, pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi kepribadian. Yang ketiga, ya ingat ya, latar belakang, pola pikir, mindset, personality. Yang keempat, love languages, bahasa kasih kita berbeda-beda. Kalau sudah pakai salah satu buku, saya nggak perlu sebut di sini, ada 5 bahasa tubuh yang diperkenalkan di situ. Ada yang suka perkataan, ada yang suka sentuhan, ada yang suka dicukupkan kebutuhannya, ada yang suka waktu, ada yang suka dilayani. Nah, setiap kita punya bahasa tubuh yang berbeda-beda, atau punya bahasa kasih yang berbeda-beda, dan kita memahami kasih dengan bahasa yang berbeda-beda. Nah, itu sebabnya seringkali itu juga bisa menjadi sumber perbedaan atau sumber perbedaannya. Nah, sekali lagi, saya bilang ini akar masalahnya. Nah, topiknya bisa macam-macam. Topiknya bisa seks, topiknya bisa anak, kalau kita bicara ribut atau beda. Topiknya bisa soal pekerjaan, topiknya bisa mertua, topiknya bisa uang, tapi akar masalahnya apa? Pola pikir kita, latar belakang kita, kepribadian kita, bahasa kasih kita, dan 2 yang terakhir adalah nilai dan kedewasaan. Nilai. Apa yang saudara yakini dan apa yang saudara pegang sebagai nilai. Nah, kalau 2 individu yang memegang 2 nilai yang berbeda, saya nggak sebut agama sih, karena iman kita ini salah satu bagian daripada nilai, core values dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya banyak orang bilang, apakah ayat janganlah jadi pasangan yang sepadan itu jadi acuan? Saya bilang, ada yang lebih dalam menurut saya. Jangan menikah dengan orang yang, atau jangan, kamu harus bisa mempertimbangkan kalau menikah, karena kalau 2 orang punya core values atau core belief, keyakinan dasar yang hakiki dalam dia yang berbeda, ya pasti akan punya pilihan yang berbeda.
Nah, itu sebabnya menurut saya nilai yang diyakini itu menjadi salah satu sumber akar perbedaan dan permasalahan yang ada. Dari 32 tahun saya melayani dan kemudian menganalisa sumber akar permasalahan dihadapi oleh banyak orang. Yang terakhir tentunya kedewasaan. Sekali lagi, kedewasaan bukan bicara soal umur. Karena Paulus di 1 Korintus 13 ayat 11 dia bilang, dulu waktu saya masih kecil, saya berpikir kayak anak kecil. Saya merasa seperti anak kecil, saya bicara seperti anak kecil. Jadi kedewasaan itu tidak datang karena orang punya umur banyak, atau punya jabatan tinggi, atau punya uang yang banyak, atau punya posisi yang berpengaruh. Kedewasaan datang kalau pola pikirnya bisa berubah. Jadi dalam dunia psikologi, kalau kita mau melatih anak kita supaya dewasa, kita harus melatih dia untuk melihat dari sepatu orang lain. Kedewasaan itu ditunjukkan dengan kemampuan seseorang berpindah posisi, berdiri, melihat, merasa, dan bicara dari posisi orang lain. Jadi kalau ada dua orang yang umurnya banyak dan umur pernikahannya sudah tinggi, tapi lagi berantem. Biasanya kalau mereka berantem, saling mempertahankan posisinya. Ya soalnya, saling nunjuk gitu ya. Nah, itu dua anak kecil yang lagi mempertahankan posisinya, lagi ngotot-ngototan. Walaupun udah menikah 30 tahun, kalau masih mempertahankan posisi dan tidak coba berusaha untuk melihat dari perspektif pasangannya, maka akan sulit untuk didamaikan atau dibantu karena itu dua anak kecil lagi berantem. Kalau sudah punya anak yang lagi kecil di rumah ya, berantem ya, kadang-kadang yang diperebutkan dan diperdebatkan itu belum tentu ada benar, ada salahnya. Tapi membutuhkan kedewasaan untuk menyelesaikannya. Salah satu contoh aja, suatu kali saya sama Hana lagi dalam mobil. Kami dalam perjalanan pulang dari menonton pertandingan anak perempuan kami, pertanding bola. Anak perempuan kami itu pemain bola serius ya, sekarang berusia 19 tahun dan masuk di tim sepak bola DKI, jadi bukan cuma main-mainan, dia itu main serius, cewek main bola. Nah, waktu itu di habis pertandingan kami nonton, dan kami ada di belahan kota sebelah barat Jakarta, jadi di pinggiran kota. Nah, daerah ini namanya BSD. Kami mau pulang ke Jakarta. Saya lagi cari jalan pakai aplikasi. Nah, di tengah-tengah saya lagi cari aplikasi, kasih arahan pada supir saya, istri saya memberikan instruksi karena supir saya panik. Karena saya lagi aplikasi saya masih sinyalnya nggak kenceng, jadi saya lagi, istri saya kasih instruksi, ya udahlah, jalan lewat ini gitu misalnya. Nah, saya waktu itu, kata istri saya mendadak berteriak, katanya. Berteriak. Membentak dia. Itu istri saya ya. Dia bilang saya berteriak dan membentak. Saya tidak merasa berteriak dan membentak sih. Saya merasa saya mempertegas keputusan saya kepada supir saya. Nah, setelah saya mau bilang dituduh kan jadi perspektif saya kan. Saya merasa dituduh berteriak. Setelah saya dituduh berteriak dan membentak di depan anak-anak dan sopir, malam itu istri saya mendiamkan saya dan sampai paginya saya didiamkan. Nah, masalahnya adalah nggak semua laki-laki ngerti kalau dia sebenarnya sedang didiamkan. Sekedar nasihat buat istri kalau lagi ngambek, mendiamkan suami, kadang-kadang suami nggak ngerti kalau sudah sedang mendiamkan dia. Jadi saya nggak ngerti sampai paginya, besoknya kami harus ke gereja karena ada acara gereja. Jadi kan pendeta kalau ke gereja kan harus akur ya. Saya juga udah nggak ingat kalau kemarin habis berantem seperti dia gitu. Saya merasa nggak ada masalah. Saya bawa tas olahraga. Karena biasanya saya sama istri olahraga bareng gitu ya. Saya lagi tas olahraga, terus dia bilang gini, lah, kamu mau olahraga? Iya. Kok nggak ngajak? Terus saya, ya udah, saya ajak kamu sekarang, yuk. Saya gitu kan. Tambah marah lagi, kan saya bingung. Dari kemarin saya juga nggak terlalu ngeh kamu diamkan, kamu yang nggak ajak bicara, tidaknya kamu ajak bicara, salah saya apa, kan gitu kan. Ada amin, bapak-bapak, gitu kan. Nggak ngerti ini kenapa saya salah gitu ya. Nah, to cut the long story short, kalau seandainya, karena kami harus pergi hari itu, kami harus pergi ke gereja dan saya nyetir, karena itu hari Sabtu, sopir yang kemarin dianggap jadi sumber permasalahan nggak masuk Sabtu, jadi saya yang nyetir. Di tengah-tengah perjalanan menuju gereja, mobil kami hampir ditabrak. Dan untung aja enggak. Nah, di tengah-tengah hampir kejadian itu dan lewat, kata istri saya loh ya, ada suara di dalam hatinya yang bilang gini, keakuran
kesepakatan, kesatuan dalam rumah tangga itu adalah perlindungan Tuhan. Makanya jangan biarkan perlindungan itu bolong. Kata istri saya. Terus dia jawab dalam hati kepada suara itu. Ya tapi kan bukan aku yang mulai, kan dia yang mulai. Kan gitu. Bisikan dalam hatinya. Dia bilang, kan bukan aku yang mulai, kan dia yang mulai. Kan aku dibentak ceritanya. Terus Roh Kudus bilang sama dia gini, iya memang bisa aja dia mulai, bisa jadi. Tapi kan kamu bisa menghentikannya itu hari itu juga. Atau saat itu juga. Nah, kalau saudara coba teliti kasus kami, seandainya saya datang pada saudara sebagai konselor, istri saya cerita sama saudara, bayangkan kemarin malam di mobil saya dibentak sama suami saya, yang katanya itu pendeta lagi, cinta Tuhan, ngerti ayat, dewasa, penuh penguasaan diri. Bayangkan saya dibentak di depan anak-anak, di depan sopir lagi. Salah saya apa kan gitu. Udah itu, besoknya mau pergi, udah nggak ngajak lagi mau olahraga. Kalau dia ceritakan dan tumpahkan isi hatinya dan emosinya, pasti saudara semua wanita bisa ikut merasakan pedih dan luka dan kecewanya dia, dan saudara mungkin akan ikut menangis bersama dengan dia. Tapi kalau saya yang cerita sama laki-laki, saya bilang, saya kemarin merasa tidak dihormati karena keputusan saya dilangkahi oleh istri, dan sopir saya dengan bodohnya mengabaikan perintah saya. So bayangkan, kalian coba bayangkan perasaan saya sebagai seorang laki-laki dan suami. Saya ambil keputusan, nggak didengerin, nggak dihormati. Ya saya harus mempertegas posisi saya sebagai pengambil keputusan. Udah saya nggak merasa salah, saya dituduh lagi, difitnah kalau saya membentak. Belum lagi pulang didiamin, tidur juga dipunggungin. Ya. Udah itu besok paginya saya nggak mau ribut, saya udah pikir, udahlah ya, mendingan saya olahraga untuk mengeluarkan semua stres dan toksik yang ada di stres di pikiran saya, mendingan saya olahraga lagi, malah dituduh lagi, ditambahin lagi, bilang saya nggak ngajak-ngajak dan lain sebagainya. Ya kurang apa lagi sih? Ya saya udah nggak ngajak ribut, penuh pengertian. Nah, kalau itu yang kami konseling sama saudara, saudara pasti akan pusing karena nggak tahu mau bela siapa. Kalau kasus yang kami bawa itu bisa gampang diputuskan siapa benar, siapa salah, gampang untuk diselesaikan. Nah, gimana kalau kasus yang seperti ini? Nah, tahu kan saudara bahwa ada banyak perbedaan pendapat yang nggak penting siapa benar, siapa salah. Nah, untuk itu, untuk menyelesaikannya perlu kedewasaan. Idealnya dua-dua dewasa. Nah, cuma minimal salah satu harus dulu jadi dewasa. Nah, kalau satu dewasa, satu enggak, minimal enggak perlu sampai bawa piring, apalagi bawa pisau, kan gitu. Tapi kalau dua-dua dewasa, tentunya nggak perlu diam-diaman juga lebih lama daripada seharusnya. Kan begitu. Nah, itu sebabnya ada banyak sekali konflik yang hanya bisa diselesaikan dengan kedewasaan. Bukan cari hamba Tuhan, apalagi cari ayat pendukung untuk menang-menangan. Ya, jadi makanya saya masukin akar permasalahan itu bukan nggak hafal ayat, bukan nggak punya nilai, tapi perlu kedewasaan itu. Nah, kasusnya bisa macam-macam. Bisa soal mertua, soal anak sekolah, soal tabungan, soal pekerjaan, soal investasi. Banyak, tapi akarnya menurut saya ini. Apakah ini 6 semuanya? Ya, mencakup cukup banyak. Kalaupun ada 1-2 di luar yang ini, ya hal-hal yang lain bisa saja 1-2 bisa ditambah. Nah, itu sebabnya saya ingin tutup dengan ini, satu konsep yang ada di Mazmur 139. Saudara nggak perlu buka. Saya bacakan buat saudara, dengarkan ini aja. Setelah itu saya serahkan kembali kepada Pastor Caleb dan Pastor Phoebe untuk memandu kita dalam menjawab pertanyaan. Daud bilang ini tentang Tuhan, yang dia rasakan dekat sekali sama Tuhan. Dia bilang ini ayat favorit saya dan selalu saya kutip kalau saya seminar pernikahan. Dia bilang ini, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Dengarkan saya. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku. Dari jauh, Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Ya Tuhan, dari belakang, dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemudian dilanjutkan dengan ayat tadi yang terkenal, sudah pasti kenal. Kemanakah aku harus pergi menjauhi Roh-Mu, dan lain sebagainya. Nah saudara, rasa dekat yang Daud rasakan ini dia gambarkan dengan begini.
Aku rasa dekat banget dan kamu kenal aku, tahu aku banget Tuhan. Karena engkau tahu pikiranku, engkau kenal perasaanku, dan engkau tahu keinginanku. Bahkan keinginanku untuk ngomong, belum ngomong, kamu udah tahu. Nah, rasa dekat kedekatan itu datang pada waktu pikiran kita dimengerti, perasaan kita dipahami, dan kehendak kita ini bisa diselami. Nah, suami istri kalau saudara mau dekat atau mau jadi satu, memang pikiran. Banyak istri bilang, hanya saja kalau suamiku bisa baca pikiranku. Masalahnya yang Daud bilang ini Tuhan bisa baca pikiran. Suamimu memang nggak bisa. Hanya kalau saja istriku bisa mengerti perasaanku. Istrimu juga perasaannya, atau istrimu juga manusia. Walaupun istri lebih sensitif dalam membaca perasaan, tapi istrimu juga manusia, bukan Tuhan. Nah, itu sebabnya nggak mungkin kita harapkan suami kita baca pikiran kita, istri kita itu menebak perasaan kita. Gitu. Kita harus kasih tahu pikiran kita. Kita harus ceritakan perasaan kita. Kita harus berbagi apa yang kita rindukan dalam hati kita. Kalau kita kasih tahu, maka kita berdua bisa menjadi semakin dekat. Nah, kalau kita semakin dekat, bisa menjadi semakin satu. Nah, semakin kita saling mengerti, ada pengertian, maka semakin salah pengertian, salah paham tidak akan terjadi. Banyak sumber konflik itu karena salah paham, karena perspektifnya berbeda, latar belakangnya berbeda, budayanya berbeda, bahasa kasihnya berbeda, kepribadiannya berbeda, nilainya berbeda, apalagi kedewasaannya berbeda. Jadi saya berharap ini aja jadi acuan dasar untuk saudara kemudian bisa pakai untuk nanti kita selesaikan kalau pertanyaan-pertanyaan sudah muncul. Saya rasa itu 30 menit yang saya punya, dan sisanya saya serahkan kepada Pastor Caleb dan Pastor Phoebe. Silakan. Thank you, Pastor Yose. Kita sangat diingatkan kembali ya tentang apa yang penting dalam pernikahan. Satu hal yang sangat berkesan buat saya adalah kita bukan disuruh sama, tapi kita ini disuruh jadi satu. Dan proses untuk menjadi satu itu adalah proses yang mungkin seumur hidup ya, Pastor Yose ya. Pas kita sudah agak deket, udah miris, terus kitanya yang berubah gitu. Nah, tadi Pastor Yose juga udah sampaikan bahwa salah satu cara untuk kita ini bisa berproses untuk jadi satu adalah ayo sering-sering tukar pikiran gitu kan, sering-sering cerita, share dan sampaikan kerinduan dan lain sebagainya. Pertanyaan pertama adalah apakah ada tips-tips lain yang membuat proses untuk kita menjadi satu itu semakin mudah atau semakin bisa terjadi gitu. Lalu yang berhubungan dengan itu, tapi bagaimana jika kita ini memiliki pasangan yang tidak suka berkomunikasi, sehingga banyak menimbulkan kesalahpahaman tentang hal-hal keseharian. Contoh, dan ini contoh kasus yang real ya, bukan Caleb, tapi dari pertanyaan-pertanyaan. Saya terlalu banyak yang dikasih. Contoh, suami istri masing-masing sibuk di pekerjaan, atau salah seorang lebih memilih diam saat ada masalah. Jadi kayak tadi ya, mungkin Hana kalau didiamin, diamin, ya cewek ini biasanya, I know. Lalu ada ini yang saya merasa ini unik, suami yang merasa tidak perlu menjawab saat diceritai sesuatu. Kalau udah diam itu artinya oke, gitu. Atau ada lagi istri yang tidak merasa perlu menceritakan segalanya ke suami. Jadi kurangnya komunikasi. Ya, seperti yang tadi sudah saya bilang, ya memang betul ya, kalau tadi dibaca atau coba ditelusuri kenapa ada yang nggak suka bicara, ada yang karena kepribadiannya memang nggak suka bicara. Tapi ya kalau saat ini pribadi yang seperti itu mendengarkan saya udah harus menyadari bahwa untuk menyelesaikan perbedaan itu, diam itu nggak menyelesaikan masalah. Gitu. Dan kalau diam itu akan justru membuat jarak emosional ada antara pasangan yang ada. Jadi ya memang semua bisa ditelusuri penyebabnya, tetapi kalau didiamkan ya itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Nah, jadi kalau untuk tips selanjutannya yang saya bisa kasih ya mungkin yang sangat praktis adalah bahwa
ada perbedaan-perbedaan yang tidak akan bisa kita misalnya tangani. Jadi makanya akibatnya pasti akan ada konflik, ada perbedaan, ya. Jadi konflik itu muncul karena ada perbedaan yang tidak bisa ditangani dengan baik atau diterima dengan baik. Kalau bisa diterima dengan baik, biasanya perbedaan itu justru menjadi kekuatan. Tapi kalau perbedaan itu tidak bisa ditangani dengan baik, maka itu kan menjadi konflik. Atau ada isu yang belum diselesaikan dengan baik, maka itu akan menjadi konflik. Nah, konflik itu bisa mengalami eskalasi dari awalnya kecil. Nah, kalau didiamkan, itu bisa menjadi eskalasi atau menjadi semakin besar. Makanya hati-hati, jangan sampai, oh ini masalah kecil, udahlah diamin. Nah, kesel yang kecil, luka yang kecil, atau ganjalan yang kecil kalau dibiarkan dalam hati, itu bisa membuat tanah hati kita itu bisa menjadi, ya tadi, semak belukar yang tumbuh semak duri, dan lain sebagainya. Karena ganjalan dan kekesalan dan kekecewaan yang kecil itu tidak akan diam seperti itu. Itu seperti penyakit yang terus akan bertumbuh, dan kemudian akan mencemarkan dan akan merusak sisi yang lain yang sehat dalam pernikahan kita. Jadi, harus diselesaikan. Jadi, apapun tadi penyebabnya, nggak suka, nggak masih, nggak bisa, ya makanya kita perlu marriage coaches atau fasilitator pernikahan yang realistik menolong kita. Jadi waktu kita datang, kita ceritakan, mereka menolong kita. Kamu perlu latihan nih lebih banyak. Oke, duduk sama-sama ngobrol. Jadi hal-hal praktis yang bisa menolong sebuah pasangan untuk menyelesaikan perbedaan mereka. Karena kalau mereka tidak fasih berkomunikasi karena satu pendiam, itu nggak bisa ditumpangi tangan dan didoakan. Karena doa dan tumpangan tangan tidak bisa mengubah dia dari orang yang diam jadi suka bicara. Itu harus dilatih. Karena komunikasi adalah keahlian. Skill, kayak berenang, main piano, naik sepeda, itu nggak bisa didoakan. Itu harus dilatih. Terus latihan jatuh, kalau berenang latihan tenggelam, ya. Jadi itu, bicara ya latihan. Kalau sudah belajar bahasa tertentu, lidah saudara tidak fasih, ya dilatih. Jadi dilatih. Nah, kalau dilatih lama-lama biasa, akibatnya jadi bisa, jadi mahir. Jadi komunikasi juga seperti itu, keahlian ya. Tidak semua kita fasih seperti itu. Nah, jadi kalau sampai ada konflik yang tidak bisa tertangani, biasanya kalau konfliknya mengalami eskalasi, maka eskalasi itu harus bisa diselesaikan. Nah, biasanya hal-hal yang membuat konflik jadi eskalasi dalam pernikahan, biasanya kadang-kadang juga bukan masalah besar. Kadang-kadang masalahnya kecil, cuma bikin kesel, gitu aja. Nah, saya mungkin mau straight to the point, kalau kami di dalam gereja, kami mengajar bagaimana menganalisa sebuah konflik itu, ini sudah di level mana. Jadi biasanya ada 3 fase konflik itu eskalasi. Puncaknya sampai orang itu udah mengalami stres dan depresi, sampai merusak misalnya. Kalau sampai konflik itu udah rusak barang, itu udah di puncak atau di tingkat terakhir eskalasi. Rusak barang, rusak nilai, artinya rusak nilai orang yang dengannya kita konflik. Rusak nilai lalu gini, dasar dia. Nah itu, yang kita rusak itu citranya, nilainya. Memang kamu gitu, bapakmu begitu, mamamu begitu, keluargamu semua. Yang kita rusak itu adalah nilainya. Jadi selain barang, nilai. Nah kalau barang dan nilai kita rusak belum puas, ya kita rusak dan kita sakiti diri kita sendiri. Itu di level paling tinggi daripada sebuah konflik. Tapi itu 3 langkah, 3 fase sampai ke situ. Nah, jangan sampai kita itu membiarkan konflik itu sampai ada di situ. Sampai kita harus rusak barang, rusak nilai, rusak orang, ya KDRT itu udah rusak orang, sampai kita rusak diri kita sendiri. Jangan. Itu karena nggak harus sampai situ. Nah, dalam 3 fase eskalasi, deeskalasi untuk menurunkan konflik juga 3 fase. Nah, saya sebagai hamba Tuhan, saya menyadari kalau saya ada di dalam sebuah konflik orang yang sudah ada di misalnya di tingkat tertinggi eskalasi. Misalnya suami istri ini nggak berantem fisik, nggak KDRT, belum banting barang. Tapi omongannya udah, memang mungkin dia ngomongnya pelan, kayaknya halus. Dasar gitu suami, misalnya suami laki-laki nggak tahu, misalnya contoh. Atau sama, dia juga. Nah, itu udah, saya harus mengerti itu ada di fase paling tinggi, walaupun tidak lempar barang. Itu sudah di puncak daripada eskalasi sebuah konflik. Karena nilai daripada pasangan kita udah dirusak dan dihancurkan. Sebelumnya biasanya itu masih ditahan di dalam. Kalau udah mulai cerita ke orang, itu udah keluar dari dalam, itu masuk dalam fase yang paling tinggi.
Nah, kalau pasangan itu ada di fase seperti itu, saya tidak langsung suruh mereka saling minta maaf. Karena saling minta maaf adalah penyelesaian konflik yang paling bawah, di level yang paling bawah di bawah. Nah, ada hal-hal yang harus diselesaikan dulu sebelum mereka saling minta maaf. Saya kasih contoh. Suatu kali ini contoh klasik sih, saya ini awal-awal pernikahan saya dengan istri saya, suatu kali saya pulang ke rumah habis gereja, tiba-tiba dia di mobil itu banting pintu agak lebih kenceng. Saya pikir, oh mungkin dia nggak sengaja. Sampai di rumah didiemin juga. Terus singkat cerita sampai malam waktu mau tidur, ingat ya, awal-awal tadi saya bilang waktu baru menikah itu kan satu bantal. Ini kok agak jauh kepalanya gitu. Saya coba tarik dia nggak mau mendekat, menghadap di punggungin. Saya mau coba balikin dia, saya pegang pipinya udah basah. Loh, kok nangis? Nangis udah, wah udah. Saya bingung. Terus ya karena saya mau peluk dia, mau cium dia nggak kasih, berarti saya udah tahu pasti dia marah sama saya. Sebagai suami yang baik, walaupun saya nggak tahu salah apa di tahap-tahap awal, sebagai suami yang baik saya langsung minta maaf. Ya kurang apa lagi ya? Nggak salah, nggak merasa salah aja minta maaf. Gitu. Saya langsung minta maaf. Nah saya mau tanya, saudara yang wanita di sini nggak usah jawab sih. Kalau suami saudara langsung minta maaf waktu saudara nangis, walaupun kelihatan tadi saya bilang bagus. Buat saudara yang wanita, ada gunanya nggak suami minta maaf langsung, walaupun kayaknya cepat. Kalau ada gunanya, saudara bilang ya. Kalau nggak ada gunanya, saudara bilang ini. Kira-kira ada gunanya nggak suami minta maaf langsung? Ada gunanya nggak? Banyak wanita yang bilang nggak ada gunanya. Kenapa? Karena dia nggak ngerti dia minta maaf buat apa. Nah, kunci daripada penyelesaian konflik, kalau yang kami ajarkan di JPCC, ada 3 langkah. Nah, malam itu saya walaupun minta maaf langsung, sebenarnya nggak menyelesaikan masalah. Sebelum saya minta maaf, 3 hal ini harus terjadi. Kalau saudara mau catat, 3 hal ini. 3F, ini bahasa Inggris ya. Nah, Steve ketawa-ketawa, Steve karena dulu premarital ikut ya Steve ya. Ada beberapa teman-teman JPCC di sini mereka ikut. 3F ini gini. Yang pertama fakta, harus bicarakan dulu fakta. Fakta itu apa? Apa yang terjadi? Jadi Pak Heki sama Welly juga. Fakta, apa yang terjadi? Nah, mereka sebelum konflik itu selesaikan harus bicarakan dulu apa yang terjadi, what happened. Nah, saya harus dengerin dulu, saya harus tanya, kenapa kamu nangis? Emang tadi kenapa? Saya bikin apa? Salah apa? Dan dia harus ngomong dulu. Nah, biasanya kalau wanita dibuka lukanya, ditanya kenapa, tadi air mata udah banyak, ini bisa tambah banyak. Nah, karena lukanya dibuka ya, sakitnya tambah ini. Jadi dia cerita. Terus, nah kejadian kita waktu itu dia bilang ini, itu tadi di gereja. Misalnya dia bilang, kenapa kamu deket-deket sama cewek itu? Hah? Saya kaget. Ini pendeta hamba Tuhan di gereja loh. Saya dibilang deket-deket. Yang mana? Itu tadi pas di mana? Di posisi mana? Itu zaman kita masih baru gereja baru mulai di Menara Gracia. Dia sebut di sudutnya itu, di sudut belakang. Steve mungkin masih ingat tuh dekat tempat di ruangan yang belakang itu di koridor. Ada meja. Ya, terus dia bilang, ngapain kamu di situ mojok? Hah, mojok? Terus dia sebut nama perempuan itu. Oh, saya tadi lagi panggil dia, lagi saya tegur karena dia baru pacaran. Saya tegur. Karena menurut saya ada hal yang nggak benar antara dia sama pacarnya. Loh, nggak mungkin. Oh, cowoknya nggak ada di situ. Saya bilang, kapan? Terus dia bilang, iya, soalnya saya lihat kamu sendirian sama dia, cowoknya nggak ada. Oh, mungkin waktu kamu lihat, faktanya adalah cowoknya pas lagi ke WC. Memang cowoknya lagi pergi ke WC. Itu fakta. Nah, setelah diceritakan faktanya, dia kayaknya udah, oh gitu. Tapi itu baru satu F pertama, belum selesai. F kedua adalah feeling. Bukan fakta aja, feeling. Kamu rasanya apa emang tadi waktu itu terjadi, waktu kamu lihat dia sama saya dan kamu anggap itu berdua. Kamu rasanya apa? Terus dia jawab, ya muka saya mau ditaruh kemana? Kalau kamu sendirian sama perempuan seperti itu. Oh, berarti kamu malu. Cemburu nggak? Nggak, dia bilang gitu. Ya, mungkin cemburu juga, ya kan? Malu, cemburu. Nah, itu perasaan. Itu harus dikasih tahu. Aku malu, aku kesal, aku cemburu, ya, aku merasa apa gitu. Ya, dia mungkin merasa diremehkan atau direndahkan jadinya kalau seperti itu.
Nah, saya harus bisa ngerti dulu perasaan dia. Nah, kalau dia nggak kasih tahu dia rasa seperti itu, gara-gara saya bikin itu, ya nggak akan ketemu. Berapa sering saya dalam rumah tangga ini, misalnya Hana ngomong apa, saya cuman, hah, dia nangis. Contoh salah satu hal yang paling sering kami sensitif itu, kalau misalnya urusan teknis lah, barang lah, apa kan, soalnya tahu saya ini sekolahnya teknis ya. Jadi ngomongnya itu sangat teknis gitu, saya insinyur gitu. Nah, sering kali Hana sensitif, karena Hana merasa saya itu cara saya ngomong tuh kayaknya membodohi atau menganggap dia itu bodoh gitu. Dia merasa. Saya sampai sering kali kalau dia nangis, saya bilang, yang nggak mungkin, saya itu jatuh cinta sama kamu itu karena rasa kamu itu pintar, saya itu kagum sama kamu. Dan percayalah, saya nggak mungkin akan menikahi orang yang saya anggap bodoh. Itu perspektif saya. Tapi kan realitanya dia merasa saya bodohin dia. Nah sekarang, kalau saya mempertahankan, saya ngomong, enggak, saya nggak bodohin kamu. Dia mempertahankan, iya, tapi aku merasa dibodohi. Mau cari pendeta yang manapun juga, konflik kita nggak akan selesai, saudara. Saya janji di hadapan Tuhan. Tuhan saksi saya. Saya nggak akan pernah dengan sengaja ngomong sesuatu yang mau merendahkan dan membodoh atau membuat istri saya merasa bodoh. Tapi saya harus terima perspektif dari dia. Saya harus anggap apa yang dia rasakan itu sah, legitimate. Walaupun aku nggak bikin. Yakin aku nggak bikin. Tapi kalau dia perasaannya tidak saya anggap sah, maka saya tidak bisa ngerti perasaan dia. Kita akan berantem terus. Ada salah satu lagi, urusan uang, dulu baru menikah. Tiap kali dia cerita, yang uangnya habis. Saya bilang, hah? Nangis dia. Saya bilang, kenapa kamu nangis? Terus dia bilang, kenapa kamu nggak percaya? Lah, siapa yang nggak percaya? Gaji saya sampai hari ini, 100% dari rekening gereja ditransfer ke rekening istri saya. Sampai hari ini, dari hari pertama saya terima gaji. Coba, gimana caranya saya nggak percaya kalau gaji saya dia yang pegang? Saya bisa buktikan. Saya kalau nggak percaya nggak mungkin uang saya kamu yang kelola, bukan. Tapi dia rasa tidak dipercaya, sah nggak? Kalau nggak mungkin dia berasa begitu kecewa dan merasa tidak dipercaya. Nah, itu sebabnya kalau kami tidak saling tukar perasaan, dan saya tidak ngerti perasaan dia, saya tidak akan ubah cara saya meresponi dia, bicara sama dia, dan kemudian coba menjelaskan sesuatu sama dia. Saya harus ngaku dulu kalau saya mungkin ada yang saya lakukan mengindikasikan saya belum bisa percaya. Di masa-masa awal pernikahan, saya nggak ngaku kalau saya nggak percaya. Tapi sebenarnya mungkin betul, saya belum percaya cara pengelolaan dia, misalnya waktu itu. Ya. Jadi baru kita kemudian setelah bicara mengerti perasaannya, F kedua, F terakhir adalah, oke, kalau gitu ke depannya, future, masa depannya seperti apa. Ya, jadi salah satu kesepakatan kita sejak hari itu sampai sekarang, saya pegang. Saya bilang ini, saya janji sama kamu, saya nggak akan pernah berdua sama lawan jenis. Dimanapun, untuk tujuan apapun juga. Nggak akan. Saya janji sama dia. Kamu tidak akan lihat saya berdua sama lawan jenis, berduaan, di tempat umum maupun di tempat yang tidak umum, untuk tujuan apapun juga. Nah, karena itu, ruangan kantor saya sampai hari ini itu selalu dari kaca. Jadi, kalau ada staff saya yang lawan jenis masuk, walaupun pintu ditutup karena kita bicara hal yang confidential, tapi secara fisik kami nggak berdua. Kenapa? Karena tak bisa kelihatan dari luar. Itu kesepakatan yang saya pegang sampai hari ini. Gitu. Untuk memberikan rasa aman kepada istri saya, dan tentunya dalam perjalanan pernikahan, rasa percaya, saling pengertian, itu terbangun, membuat hal-hal yang dulu seringkali menjadi akar dan sumber masalah, sekarang tidak lagi mempermasalahan karena ada saling mengerti, ada saling percaya yang terbangun seiring dengan komunikasi yang ada. Tapi bukan berarti setelah 22 tahun, 23 tahun nikah, dengan semua yang tadi saya bisa kayaknya fasih ngajarin saudara, bahwa kami sudah tidak mengalami konflik dan perbedaan, dan kami itu udah satu banget, masih perjalanan sampai nanti tugas kita selesai di muka bumi. Jadi itu pas tambahan tips. Jadi kalau sudah punya konflik jangan langsung minta maaf. Nah setelah saya janji nanti ke depannya begitu, nah sampai di saat itu saya nggak perlu minta maaf lagi juga, dia sudah memaafkan saya. Tapi kalau nggak lewatin 3F ini minta maaf, itu kayak bom waktu yang dipendam,
tinggal lain kali ada kejadian, bom yang kemarin disimpan ikut meledak. Nah, saya nggak tahu berapa banyak dari hampir 500 pasang yang hadir malam ini menyimpan bom waktu seperti itu. Tinggal tunggu aja salah satu penyebab pemicu meledak, semua ganjalan kita yang udah kita tumpuk meledak sekaligus. Jadi saya berharap saudara malam hari ini mulai menjinakkan semua bom-bom waktu yang ada. Jadi kalau ada, nanti bilang sama suami atau istri, yang kayaknya saya mesti ngaku ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Jangan langsung malam ini, cari waktu dan hari yang baik, pasang lilin, pasang musik, beli makanan kesukaan, bilang, oke, kita siap mau bercerita 3F. Nah, baru cerita. Hari itu, tanggal itu, kamu bikin ini dan itu. Nah, baru pelan-pelan dibuka F pertama, F kedua, terus cari jalan keluar untuk F masa depan. Nah, dari situ kalau perlu ya saling minta maaf. Nah, banyak hamba Tuhan yang menyelesaikan konflik, tidak melewati 3F ini, langsung disuruh saling minta maaf, langsung didoakan. Malam itu memang berantemnya berhenti, cuma akar masalahnya belum selesai. Seperti itu, Pastor. Thank you. Jadi intinya bahwa dalam menjembatanin begitu banyaknya perbedaan, karena banyak sekali pertanyaan yang masuk soal perbedaan dari banyak sisi ya, yang tadi Pastor Yose udah jelaskan. Kuncinya adalah memang komunikasi. Dan nggak bisa ada jalan pintas tampaknya ya. Biarpun kita mau minta tips and tricks and shortcuts, tetap komunikasi itu harus diusahakan. Dan nggak boleh kalau sekali gagal, lalu udah kayak orang belajar naik sepeda, sekali nggak bisa, terus udah nggak bisa naik sepeda aku selamanya. Tapi terus harus berusaha, gitu ya kuncinya. Dan makanya kata masalah dalam komunikasi adalah miskomunikasi. Miskomunikasi karena apa yang mau dikomunikasikan nggak nyampe. Jadi miskomunikasi, salah paham. Iya, dan 3F tadi itu sangat berguna sih, sangat praktikal buat kita. Bahkan untuk permasalahan-permasalahan yang terasa sudah berjalan bertahun-tahun, tapi tetap kita bisa mulai dengan 3F itu bisa menjadi pintu bagi kita untuk memulai komunikasi yang baik antara suami istri. Ini ada pertanyaan selanjutnya, apakah ada usulan praktis dalam memberikan masukan yang membangun kepada pasangan sehingga tidak diterima sebagai kritikan yang dapat ya tentunya berujung pada pertengkaran. Jadi ya itu banyak orang yang bilang, aku kasih masukan kok gitu, tapi yang satu tangkapnya kok mengkritik terus sih gitu. Bagus sekali. Saya kasih kalau boleh pendapat seperti atau kasih tips seperti ini. Dalam upaya untuk saling memperbaiki atau saling memberikan masukan tadi ya, kan masukan sama kritikan itu sebenarnya perbedaannya bukan di isinya. Perbedaan adalah waktu dan caranya. Jadi, bedanya antara masukan dan kritikan itu bukan di beda isinya. Contoh, saya pakai contoh saya sama Hana deh. Ya, tadi mau pakai contoh Pastor Caleb, tapi Pastor Caleb begitu sempurna, jadi susah untuk saya ambil contoh, dia bisa lebih baik lagi. Misalnya contoh, kalau Hana bilang, seandainya ditanya sama Hana, kira-kira apa sih yang kamu bisa lihat biar Jose bisa jadi suami dan calon hamba Tuhan yang bisa lebih baik? Mungkin dia akan bilang, oh kalau dia bisa mungkin sedikit lebih mendengarkan saya, misalnya ya satu. Lebih mengerti pengertian saya, sama sedikit lebih halus, tidak kasar kalau ngomong. Ingat ya tadi ya kan saya dituduhnya membentak gitu ya. Padahal saya merasa saya lembut sekali loh saudara. Nah, ini tapi kalau Hana di sini, Hana kasih tahu, dia akan bilang, ya kalau bisa jangan galak-galak gitu misalnya, atau lebih pengertian dan lebih mendengar gitu misalnya 3. Nah kalau saya dikasih tahu, Yose, kira-kira menurut kamu, kalau kamu bisa lebih kasih waktu dan perhatian untuk mendengarkan lebih memahami istri, dan belajar untuk berkomunikasi dengan lebih elegan supaya istri kamu tidak nangis walaupun kamu cuman, kira-kira kamu bersedia nggak terima masukan itu? Masukan ya. Saya akan bilang, ya betul, itu kayaknya saya akan lebih baik sih jadi pribadi yang lebih baik kalau saya bisa belajar dengerin lebih banyak,
memahami, menyelami perasaan istri lebih banyak, dan berusaha untuk belajar komunikasi dengan lebih baik lagi. Nah, demikian juga kalau dibalik, kalau saya ditanya, kalau gitu, kira-kira menurut kamu apa yang bisa buat Hana jadi istri yang lebih baik? Mungkin saya bilang, mungkin dia bisa, kalau bisa jangan nggak sesensitif itu, ya bahasa berhah dia udah nangis gitu ya. Hana itu pendiam, nah dia dulu juga nggak suka ngomongin, dia suka mendingan diemin gitu. Nah, kalau dia lebih mending kasih tahu apa yang dia rasakan, saya ini Jerman, saya itu bisa dikonfrontasi. Aku nggak suka kamu gitu misalnya, aku nggak suka kamu bikin ini, aku bisa. Saya itu orangnya yang bisa terima seperti itu karena pola pikir dan cara kerja saya di Jerman sekolahnya seperti itu. Kami itu sama dosen itu debat-debatan itu biasa gitu. Jadi nggak merasa itu menyerang pribadi karena yang dibahas itu adalah apa yang sedang kita bahas. Jadi saya mungkin akan bilang ya kalau dia sedikit lebih terbuka untuk ceritain apa yang dia mau rasakan, sama mungkin ya dia bisa mungkin bisa bahasa, misalnya kalau bahasa kasih saya itu pelayanan, saya kalau dilayani karena mungkin saya bahasa kasih seperti itu, saya senang itu kalau dibikinin teh lah apa. Sementara Hana anaknya mandiri, dia sangat mandiri dari dulu sendiri, dia anak tunggal, jadi dia bahasa tubuh atau bahasa kasihnya adalah kalau saya mengerjakan sendiri nggak repotin orang, itu ya saya yang terbaik. Jadi dia harapkan kita masing-masing saling mandiri gitu ya, anak-anaknya mandiri, saya juga mandiri. Sementara saya kalau menuntut dia melayani saya, ya itu maunya saya, itu karena bahasa latar belakang keluarga. Nah, jadi kalau dikasih tahu sama Hana, kalau mau jadi belajar untuk sedikit lebih melayani, ya memang betul ya, kenapa enggak gitu ya. Terus tadi saya terbuka untuk cerita. Nah, isinya, kontennya baik, cuman urutan sama timingnya. Nah, bayangkan kalau sekarang lagi ribut nih tadi, dia nangis. Terus kemudian dia mulai serang. Kamu nggak pernah dengerin saya. Kamu nggak punya perasaan. Selalu kasar. Tadi ya, yang 3 hal yang saya terima. Kira-kira kalau saya dituntut dan diserang seperti itu, kira-kira pembelaan saya apa? Sama, kamu juga nggak pernah hormatin saya. Bikinin teh aja nggak pernah. Misalnya gitu ya. Terus dikit-dikit nangis. Nggak pernah ngomong kayak apa kayak. Aku selalu salah, gitu. Misalnya gitu ya. Gitu. Kamu juga nggak berkomunikasi, kamu juga nggak. Nah, 3 hal yang dikatakan pada saya yang saya terima sebagai masukan, kalau disampaikan timingnya beda, lagi gerah, itu bukan cuman kritik, itu malah kritik itu masih diantaranya. Itu jadi peluru dan bom yang dilemparkan, granat yang dilemparkan dari musuh. Nah, kalau sudah dilemparin granat dan sama musuh, apa yang sudah lakukan? Soalnya lempar balik granat, kalau bisa bom atom sudah lemparkan gitu. Makanya Yesus bilang, kalau apa yang kamu mau orang lain lakukan, kamu lakukan dulu. Kalau kamu nuntut, kamu lempar tuntutan, yang akan datang dari seberang adalah tuntutan. Jadi, memang tipsnya adalah, apa yang kamu mau orang lain lakukan, kamu lakukan dulu. Jadi, bedanya antara kritikan sama masukan adalah timingnya. Jadi kami ajar di JBCC, kami bilang gini, semua tadi 3 hal untuk laki-laki dan 3 hal untuk perempuan, jangan pernah itu diucapkan dan dipakai waktu berantem sebagai tuntutan. Karena kalau sebagai tuntutan, kata-kata yang kita dengar tadi mau menjadi masukan itu menjadi pedas dan bahkan akan kita tolak. Nggak akan pernah aku terima aja. Tapi kalau dibalik, kalau saudara pasangan-pasangan yang ada mulai latihan, dibalik, cari hari yang baik. Nyalakan lilin, nyalakan musik, beli makanan kesukaan sambil makan. Kemudian tanya, istri tanya gini, Yang, kalau aku tanya kamu saat ini, kira-kira 3 hal yang kamu minta supaya aku lebih baik perbaiki buat kamu, untuk nunjukin sayang apa? Hal yang sama disampaikan, nyampainya itu bukan cuma jadi masukan, jadi support malah dukungan. Terus suami juga balik, kalau gitu, 3 hal apa yang kamu bisa kasih tahu sama aku jadi suami yang lebih baik. Disampaikan, 3 hal yang sama, kedengaran dan masuknya akan beda. Jadi, bagaimana untuk mengubah kritikan jadi masukan? Bukan isinya, tapi waktunya, caranya. Itu sih. Jadi harus nahan diri waktu berantem, kalau bisa jangan lempar tuntutan. Semua yang baik yang bisa memperbaiki pernikahan kita disediakan dan disimpan untuk hari-hari di mana kita sedang memperbaiki dan sedang bicara untuk hal-hal yang kita ingin tukar pikiran, perasaan,
untuk kita sama-sama bisa menjadi lebih dekat sehingga kita menjadi satu. Itu kuncinya. Nah, kalau saudara satu, anak-anak saudara bisa lihat Tuhan. Itu kuncinya. Kalau saudara pemimpin di gereja jadi satu, jemaat saudara lihat Tuhan. Itu kuncinya. Ya. Supaya kita jadi satu. Amin. Ya, thank you. Ini mungkin salah satu pertanyaan yang terakhir. Tadi kan kita ngomong soal pasangan yang memang suka diem-diemin, jadi kurang komunikasi. Ini pertanyaan rupanya dimasukkan oleh seseorang yang justru sangat mudah meledak kalau ada dalam sebuah konflik. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana menjaga supaya tidak emosi saat bertengkar. Karena kita tahu kan pertengkaran itu saat dicampuri dengan emosi, jadi ceritanya beda gitu. Betul. Nah, makanya memang untuk menyelesaikan semua konflik, 3F itu tadi kan, fakta, feeling, dan future. Nah, untuk 3 hal ini bisa dilakukan, perlu ngomong. Nah, suasana emosi apa, atau suasana perasaan, emosi itu kan perasaan ya. Jadi perasaan yang meledak itu, ya yang kita seringkali sebut emosi. Saya emosi. Karena emosi itu menggambarkan semua perasaan kita. Cuma perasaan meledak kita itu yang kita seringkali sebut emosi. Nah, kalau kita lagi emosi, lagi perasaan meledak, ya nggak bisa ngomong memang. Jadi, kita harus sekarang jadi dewasa. Karena anak kecil nggak bisa kendalikan perasaannya. Hanya orang dewasa yang bisa kendalikan. Nah, yang anak kecil bukan hanya perasaannya yang nggak bisa dikendalikan. Malah pipisnya pun belum bisa dia kendalikan, makanya anak kecil dikasih pampers karena dia belum bisa kendalikan. Nanti kalau dia udah tua masih pakai pampers ya berarti walaupun umurnya banyak tapi belum punya pengendalian diri. Nah, banyak kita ini belum punya pengendalian diri secara emosional, makanya sedikit-sedikit tumpah. Nah, latihan untuk pengendalian diri itu yang menyebabkan kita bisa kemudian menjadi dewasa. Nah, kalau kita tidak mau belajar dan melatih diri, mengendalikan diri menjadi dewasa, maka ya kita mempertahankan kekanak-kanakan perasaan kita. Ya tadi kan Paulus bilang waktu aku masih kecil, aku berpikir seperti anak, aku merasa seperti anak-anak, aku berbicara seperti anak-anak. Tapi sekarang setelah aku dewasa, aku meninggalkan semua sifat. Jadi sifat perasaan yang meledak-ledak itu ya kekanak-kanakan. Harus ditinggalkan. Gitu. Karena ya kalau tidak, ya saudara tidak bisa menyelesaikan sumber permasalahan dalam rumah tangga saudara. Yeah. Apakah dalam sekejap? Ya perlu waktu. Sama juga pengendalian diri itu adalah latihan, harus dilatih. Nah, kalau semakin saudara belajar, berlatih, dan ada yang membantu saudara, semakin saudara bisa menjadi lebih baik. Ya, thank you. Ini pertanyaan terakhir. Jadi, bagaimana, pertanyaannya karena agak panjang, jadi saya harus menyingkat. Bagaimana sih description konflik yang sehat itu? Secara visual itu apa? Apakah karena komunikasinya lancar, ataukah karena selalu ada jalan keluar, ataukah adanya perubahan, atau apa? Mungkin dari Pastor Yose bisa ada sebuah summary yang mungkin 1 atau 2 sentence gitu yang the golden nugget yang bisa dipegang gitu. Konflik yang sehat, saya kira kembali kepada tadi mampu untuk mengendalikan diri. Saya yakin kita ini semua manusia yang masih punya ego. Saya juga harus mengaku, saya walaupun saya dan Tuhan jadi saksi saya nggak pernah dengan sengaja mau menyakiti istri saya. Tapi kalau seandainya Hana ada di sini dan dia dikasih kesempatan untuk bercerita, dia bisa cerita pada saudara berapa banyak kesempatan di mana saya begitu egoisnya hanya mementingkan diri sendiri dan kemudian melakukan hal-hal yang dia rasakan menyakiti dia. Ya seperti tadi saya bilang, berapa sering dia merasa saya itu merendahkan dia dan menganggap dia bodoh. Saya berjanji, Tuhan saksi saya nggak akan pernah dengan sengaja ucapkan sesuatu, pakai gestur maupun dengan sikap bahasa tubuh yang merendahkan dan menganggap dia seperti itu. Nggak akan mungkin. Nah, jadi dia harus belajar untuk mengendalikan diri dan memberitahukan dirinya sendiri juga untuk tidak meledak waktu saya lakukan itu. Itu salah satunya. Dan saya juga harus belajar untuk mengendalikan diri, untuk terima apa yang dia katakan, untuk kemudian
pada saat dia tidak bisa mengendalikan diri, misalnya dia meledak karena apa yang saya lakukan yang saya tidak anggap atau saya tidak sadari, saya harus kemudian juga bisa mengendalikan diri karena saya tahu bahwa kita harus kembali kepada meja untuk duduk bicara. Fakta itu kan mesti dibicarakan. Jadi yang sering kali saya temukan pada waktu kita terbawa emosi, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan itu justru menyebabkan luka dan masalah yang lebih besar daripada akar masalah yang pertama. Ya, waktu kita nggak bisa tahan emosi, kita lakukan. Jadi kerusakan yang terjadi pada waktu kita tidak mengendalikan emosi itu biasanya jauh lebih besar daripada penyebab yang pertama. Jadi kalau kita, jadi tanda-tanda daripada penyelesaian konflik yang sehat adalah kalau kita sudah bisa mengendalikan perasaan kita, ego kita, apalagi di hadapan anak-anak. Nah, ada banyak pasangan yang nggak peduli. Ada anak mereka meledak aja. Jadi saya anjurkan saudara, tapi saya rasa saudara sebagai besar, anaknya udah besar ya di sini. Kalau saya biasanya kalau bicara pada pasangan-pasangan muda, jangan pernah lakukan itu di hadapan anak-anak karena saudara, pernikahan saudara itu adalah bagaimana mereka bisa melihat hubungan Tuhan dengan gerejanya dan bagaimana mereka bisa mengalami kasih Tuhan itu justru melalui hubungan saudara. Jangan cederai anak-anak saudara dengan konflik yang saudara belum berhasil selesaikan. Itu sih nasihat saya. Nah, buat saudara yang sudah tua ya atau pasangan yang sudah lama, mungkin saudara kalau punya kesempatan bicara sama anak, saudara bisa rekonsiliasi dengan mereka bilang, ya dulu Papa Mama juga nggak menyadari dan ini kesempatan saudara untuk mengajarkan kepada mereka karena sebentar lagi mereka menikah. Nah, kalau perlu ya Papa Mama juga feel sorry, merasa menyesal kalau dulu Papa Mama nggak mengerti. Papa Mama baru belajar ini juga, baru-baru ini baru menyadari bahwa kalau dulu kami ribut di hadapan kalian itu sebenarnya menyakiti kalian. Ada dasar foundational, ada dasar yang sangat tergoncang dalam kehidupan mereka kalau mereka lihat orang tuanya, apalagi sampai pada puncak fisik dan lain sebagainya. Makanya perceraian itu menghancurkan dasar fondasi keyakinan seorang anak akan masa depannya sebetulnya. Jadi banyak yang tidak dipahami oleh orang tua yang bercerai. Mereka pikir, oh anak-anak kita baik-baik saja. Ada dasar yang sangat penting itu goncang dan hancur dalam kehidupan seorang anak pada saat mereka mengalami orang tuanya bercerai. Itu sih. Tanya aja sama psikolog yang melayani banyak anak-anak ya, orang tuanya mengalami perpisahan dan lain sebagainya. Wow, thank you Pastor Yose. Saya tahu kita kalau meneruskan karena pertanyaan yang masuk banyak sekali dan saya thank you untuk setiap pertanyaan yang Anda berikan. Kita pasti akan berusaha menjawabnya sebisa mungkin dan tentu minta maaf kali ini karena waktu kita sudah hampir habis, tidak dapat menjawab secara spesifik. Tapi saya yakin Anda mendapatkan banyak prinsip-prinsip yang bahkan membantu Anda karena satu hal yang saya tadi sangat ingat Pastor Yose ngomong dan mengingatkan saya lagi, di dalam pernikahan kita semuanya harus dewasa. Mungkin kedewasaan itu bukan lama kita menikah atau umur kita, tapi sikap kita harus dewasa. Dan di dalam kedewasaan itu saya yakin ada suatu pekerjaan Roh Kudus, ada satu pekerjaan perubahan karakter dan juga transformasi kehidupan yang membuat kita dapat mempunyai kemampuan menyelesaikan masalah kita. Karena sebenarnya Tuhan beserta dengan kita dan Tuhan sebenarnya memampukan kita dengan urapan Tuhan untuk menyelesaikan masalah kita, apalagi kepada seseorang yang pada awalnya kita begitu ingin dengan segenap kekuatan kita untuk memberikan yang terbaik kepada orang itu, kepada pasangan kita. Karena setiap daripada kita yang menikah, tentu kita masih ingat pada hari pertama pernikahan di mana kita berdiri, saling menghadap satu dengan yang lain dan berjanji di hadapan Tuhan untuk dengan segenap kekuatan, dengan segenap kehidupan, in sickness and in health, dalam waktu senang, waktu susah, kita akan memberikan yang terbaik dan mengasihi dan hal-hal itulah yang Tuhan urapi dalam hidup kita dan dalam melakukan itu mari kita menjadi dewasa. Dan saya yakin saat kita dapat mengendalikan emosi seperti Pastor Yose katakan, mengendalikan kata-kata, mengendalikan sifat dan tindakan, dan takut akan Tuhan, mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Karena bukan hanya dalam Tuhan memanggil kita untuk dewasa dalam pernikahan, tapi Tuhan memanggil kita semuanya untuk menjadi dewasa, menjadi seperti Kristus. Karena pada akhirnya anak-anaknya mengerti menjadi seperti Kristus dalam satu pernikahan yang ada Kristus di dalamnya, itu menceritakan Kristus.
So thank you so much Pastor Yose mengingatkan kita semuanya itu memberi kita, kalau ini adalah pemberian modal, ini adalah modal yang luar biasa untuk kita membangun pernikahan-pernikahan ke depan, karena mungkin kita tidak dapat roadmap yang spesifik, tapi kita mendapatkan arah dan tujuan yang begitu strategis dan begitu berguna. Saya sangat terkesan juga yang terakhir adalah pada awalnya Pastor Yose bilang bahwa Hana mendapatkan ini bahwa keakuran dalam rumah tangga adalah perlindungan Tuhan, dan saya percaya ini adalah satu kata-kata yang sangat-sangat profetik, dan mari kita semuanya mengetahui bahwa keakuran dalam rumah tangga adalah sesuatu yang worth fighting for, karena di dalamnya ada kesaksian Tuhan, kesaksian Kristus sendiri tentang siapa Dia, Tuhan yang mengasihi, dan untuk bukan hanya bagi kita, tapi untuk anak-anak kita di masa akan datang. So, thank you so much Pastor Yose for tonight. Send our love to Hana. Saya tahu Hana juga sangat sibuk, dan we just miss her. Kita juga pengen sekali ketemu sama Pastor Yose sama Hana in person, tapi ya nggak sempat, juga kangen sama semua orang yang malam ini ada sama-sama. Sebentar lagi kita mungkin sudah bisa bertemu jika keadaan membaik. Tapi satu hal, jangan pernah tidak bertemu dengan hadirat Tuhan, dan jangan pernah berhenti fight, do your best to love your wife, to love your husband, karena ada kasih Tuhan di dalamnya. Saya ingin mengucapkan selamat malam. Mungkin kita akan mengakhiri dengan berdoa sama-sama. We are on your corner, dan kita bersama-sama ingin melihat kemuliaan Tuhan dalam pernikahan. Mari kita berdoa bersama dan bersyukur, karena saya percaya malam ini Tuhan sudah banyak bicara kepada kita. Tuhan, dear Heavenly Father, dear Lord Jesus, dear Holy Spirit, Engkau telah menyatukan kami, Engkau memanggil kami dari kehidupan kami yang lama, dan Engkau membawa kami masuk ke dalam terang. Engkau memanggil kami dari latar belakang yang berbeda-beda, Engkau persatukan setiap kami, setiap pria dan wanita tempat ini menjadi seorang suami istri di dalam Engkau. Apa yang Engkau satukan tidak akan dapat dipisahkan oleh manusia. Dan janganlah kami menjadi orang pertama yang melakukan itu, tapi biarlah kami menjadi bagian daripada hati-Mu, dan seperti komitmen kami untuk saling mengasihi, to love one another at all cost, to take care of one another, to sacrifice of one another, sehingga kami benar-benar menceritakan tentang kasih-Mu. Malam ini Amba berdoa untuk setiap pasangan-pasangan di tempat ini, izinkan kami Tuhan sekali lagi melihat hati-Mu, dan juga melihat hati daripada pasangan kami, dengan mata yang dicelikkan oleh Roh Kudus, dengan hikmat yang diturunkan, diurapi Tuhan dari surga, dan juga dengan sukacita yang baru, sehingga kami sangat menikmati hari-hari yang Engkau berikan kepada kami bersama dengan pasangan kami. Dan di dalam hari-hari itu kami dapat melihat Engkau bekerja dengan luar biasa, karena kami tahu dalam pernikahan kami ini adalah satu perjalanan, bukan akhir dari segalanya, tapi satu perjalanan untuk melihat Engkau melakukan kehendak-Mu melalui hidup kami, dalam hidup kami, dan melalui kami menjadi kerajaan-Mu datang di bumi ini. Berkati setiap pasangan, setiap suami istri tempat ini, hari-hari ini melewati hari yang sulit, tekanan ekonomi, tekanan komunikasi, tekanan keluarga, dalam hari-hari yang harus juga berlindung dari sakit penyakit. Hamba berdoa Tuhan, hari ini Engkau taruh godly confidence dalam diri mereka. Ada damai sejahtera yang baru yang Kau turunkan dalam hidup mereka saat mereka bangun esok hari. Setiap mereka merasakan hadirat-Mu di tengah-tengah keluarga mereka, karena itulah kehendak-Mu dari semula. Terima kasih untuk malam ini. Berkati Pastor Yose, berkati Hana, berkati kedua anaknya yang luar biasa Tuhan. Berkati Nathan and Joanne dalam apapun yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Pakai keluarga ini untuk terus menjadi inspirasi dan kemuliaan-Mu, dan biarlah kami semuanya dapat mengalami kemuliaan-Mu dan rencana-Mu luar biasa. Dan malam ini kami ingin beristirahat, berikan kami malam yang indah, dan kami dapat mencerna semua yang kami telah pelajari, dan semua hal ini menjadi hal-hal yang praktis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami bersyukur untuk semuanya. Semua berkata, amin. Tuhan berkati Anda semuanya. God bless you. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Thank you Pastor Yose once again. Sama-sama, Tuhan berkati semua. Terima Good kasih night. udah stay. Tuhan berkati.